Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita akan kaget sekali kalau tiba-tiba Yesus berkata, "Kamu tidak termasuk dalam domba-dombaku. Karena domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku." Kaget sekali bukan kalau kita dengar seperti ini. Kita yang merasa sebagai anaknya, ternyata bukan. Bahkan dalam kawanan dombanya aja, kita enggak. Nah, ini artinya apa? Mungkin kita bisa berefleksi. Apakah saya sudah benar-benar percaya? Atau mungkin saya hanya sedikit percaya? Atau mungkin juga saya pernah percaya? Atau bahkan jangan-jangan mengenal aja enggak. Ini boleh kita jadi bahan renungan kita. Nah, dari ayat Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang kita dengar tadi, dikatakan bahwa kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Kalau boleh kita katakan, karena ini berada di Bait Allah, mungkin boleh dapat kita katakan kalau di situ akan ada para pemuka agama, orang Farisi dan juga ahli Taurat. Dan mereka bertanya seolah-olah mereka itu orang yang beriman, yang sudah tidak sabar lagi keluar dari kebimbangannya. Dia bertanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tapi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Yesus tahu apa di balik pertanyaan itu. Maka Yesus berkata, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tapi kamu juga tidak percaya." Nah, kita lihat di sini. Jawaban Yesus ini sungguh mengagetkan. Kamu sudah lihat tanda dan kesaksian,
Tapi kamu gak percaya. Kamu mau apa lagi? Kamu sudah lihat semuanya, tapi kamu tidak peduli. Nah, kalau kita perhatikan, pertanyaan ini sebenarnya juga berbeda dengan pertanyaan dari Yohanes Pembaptis melalui murid-murid yang dia tanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi? Sehingga cara Yesus menjawab juga berbeda. Katanya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Dan mereka percaya. Tapi tidak demikian dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tetap aja dablek. Nah, kata kunci di sini adalah domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Dan Yesus juga bilang, aku mengenal mereka. Jadi di sini kita bukan hanya mendengar saja, tapi kita juga mengikuti apa yang Yesus mau. Setelah mendengar, kita mengikuti. Bukankah banyak dari kita juga senang mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian ya udah stop. Ya sepertinya nggak ada maknanya. Celakanya lagi, malah kadang kita lebih senang mendengarkan suara kita sendiri. Setelah mendengar firman, kita merasa dekat dengan Tuhan, dan kita merasa Tuhanlah yang harus mendengar suara kita. Merasa pemikiran-pemikiran kita adalah pemikiran yang paling benar. Saat doa kita tidak dikabulkan, kita langsung ngambek, kita marah. Apa benar begitu? Rasanya kok kita perlu memberikan diri kita kesempatan dalam keheningan untuk lebih mengenal Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita dan membantu dalam tindakan kita. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi tadi, nggak mau mendengarkan suara Tuhan dan hanya mendengarkan suara kita sendiri. Merasa paling benar sendiri, bahkan menjadi kaku dan keras kepala. Banyak juga loh dari kita, ya termasuk saya dulu ya. Saat saya mau tunduk taat, saya mau percaya, tapi hati saya dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Saat mau memasuki gerbangnya, saya bisa berhenti melangkah. Karena ya banyak halangan, godaan, gangguan, dan juga cobaan. Hati saya menjadi bimbang dan ragu-ragu. Apa benar nih yang saya melakukan? Rasanya halangan yang terbesar adalah kekayaan dan harta. Kadang iming-iming kekayaan dan harta dapat membuat kita sulit untuk memasuki gerbangnya dengan leluasa, dengan langgeng. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, bahkan Tuhan sangat keras di sini. Bayangkan sampai Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh, keras sekali bukan? Lantas bagaimana? Apakah kita semua harus menjadi miskin? Kita berhenti bekerja, kita jadi gembel, baru kita masuk surga? Rasanya nggak seperti itu. Apa penghuni surga isinya orang miskin dan orang-orang susah? Ya, nggak begitulah rasanya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa tidak terbelenggu oleh harta kekayaan. Kita bisa lepas dari kelekatan kita terhadap harta dan kekayaan. Dan kita tidak jatuh dalam pencobaan keserakahan. Selain itu juga rasanya ada kesombongan hati, kekakuan dan kekerasan hati. Ini sering juga memisahkan kita dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya kadang kita sok tahu dengan aturan-aturan gereja. Begini nggak boleh, begitu salah. Yang ini nggak benar, yang itu dosa. Sebenarnya kalau kita boleh bertanya, apa kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Kalau Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi kita orang yang merasa anak-anaknya, yang bilang mau ikut dan mau dengar Tuhan, tapi malah membuat kekakuan berkembang pesat tanpa memperhatikan belas kasihan. Bahkan juga kita gagal memahaminya. Sehingga seringkali kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita membelenggu Roh Kudus untuk berkarya. Kita membatasi ruang gerak-gerik Roh Kudus dengan aturan-aturan yang gak jelas. Seperti mempersulit orang yang mau melayani kalau orang itu gak bisa kita atur. Atau kadang kita membatasi jumlah yang melayani cukup sekian saja. Atau bahkan usia. Rasanya juga gak relevan kalau kita batasi usia.
Bukankah Rasul Yohanes sendiri berada dalam puncak pelayanannya pada saat dia mulai sepuh di usia sepuhnya? Ingat, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat akan kekakuan dan kekerasan hati mereka. Bukan karena ketidaksetiaannya. Kekakuan dapat membuat kita menjadi jauh dari kemurahan kasih Tuhan. Seringkali juga kekakuan malah menjadi penghalang bagi kita untuk bisa memasuki gerbang kasih Kristus. Karena hukum bilang begini dan aturan bilang begitu, kita tidak lagi memperhatikan azas belas kasihan. Kita seringkali bilang, Yesus adalah kasih. Namun kenyataannya, diri kita sendiri membatasi kasih Tuhan. Kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih Kristus? Sementara kita sendiri membatasinya. Ingat, kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus menawarkan keselamatan, bukan memaksakan. Izinkan saya sharing sedikit saat saya menjadi prodiakon. Ya tentunya saya juga perlu tahu sedikit aturan dasar mengenai prodiakon. Seperti bagaimana saat menerimakan komuni, yaitu kepada mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima sakramen komuni pertama, serta tentunya tidak terhalang dosa besar dan seterusnya dan seterusnya. Saya sempat pernah mengalami satu kesedihan karena kok saya jadi orang munafik. Saya berprasangka apa orang yang di depan saya ini pantas menerima komuni, pantas saya berikan komuni. Saya lupa kalau sebenarnya rasanya saya sendirilah yang gak pantas menerimanya. Apalagi membagikannya. Saya ini siapa? Akhirnya saya putuskan saya akan memberikan siapa saja yang di depan saya komuni selama dia memakannya. Mungkin saja dia rindu dan dia sangat membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Ya tentunya karena saya merasa saya ada salah, saya datang ke rumah paroki, saya akukan dalam sakramen pengakuan. Ternyata beliau mengatakan apa? Beliau pun melakukan hal yang sama. Siapakah kita sampai kita mau menghakimi orang lain? Bukankah Tuhan sendiri adalah Tuhan yang penuh belas kasih? Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas cinta dan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih kalau pada hari ini Kau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu berani untuk mendengar dan mengikuti Engkau. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi setelah mendengar kami pun harus mengikuti Engkau. Dan kami berani melakukan perbuatan kasih dalam nama-Mu. Dan juga kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Bukan hanya menjadi termasuk dalam kawanan domba-Mu, tapi kami menjadi anak-Mu yang dalam kasih-Mu senantiasa hidup dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.